Oke teman-teman, kali ini kita bakal bahas salah satu unit yang restock lagi. Gak banyak, cuma satu. Ya kalian nggak salah dengar, cuma satu unitnya. Dia adalah unit laras yang ada di dalam tabung. Jadi unit larasnya itu dibalut tabung, ditepungin pakai tabung buat larasnya, diselimutin pakai tabung. Oke, unitnya adalah LDT Warrior. Ini sudah lama untuk unitnya itu nggak ada di kita dan sekarang sudah ready lagi. Terakhir untuk pengiriman di bulan November tahun kemarin. Dan sekarang unitnya sudah ready lagi dengan pengerjaan terbaik, lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Buat chamber dia sudah full, dan untuk bagian dari penyimpanan untuk unit ini sudah oke banget. Untuk tes sudah saya sertakan di dalam video ini, jadi buat teman-teman yang pengen lihat untuk FPS dan akurasinya, silahkan ditonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita mau ngasih salah satu opsi buat teman-teman. Kalau teman-teman ambil unit ini, ya LDT Warrior, ini nanti teman-teman bisa ambil opsi yang pertama, potongan ongkir sampai 300.000. Dan yang kedua, nanti teman-teman bisa ambil di unit teleskop ukuran standar yang ukuran 3940. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan pastinya sesuai dengan keperluan masing-masing penggunanya, pemesannya, maaf. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di Sanjaya Gun Shop, dan kali ini sesuai yang ada di depan video pembukaan tadi, untuk unitnya adalah LDT Warrior yang bakal kita bahas di video kali ini. Oke, sangar banget untuk unitnya ini. Dia termasuk unit dengan model yang jarang banget kita ketemui, terutama di dunia persenapan anginan. Ya, jarang banget, karena untuk bagian dari modelnya rata-rata untuk senapan angin pastinya tabung dan juga larasnya ada di tempat yang berbeda. Tapi untuk unit ini dia beda banget, karena untuk bagian dari tabung dan juga larasnya ada dalam satu tempat, dan pastinya untuk penggunaannya serta tampilannya unit ini lebih gacor lagi, lebih gahar lagi. Oke ya. Ini unitnya itu kalau kita lihat-lihat seperti unit senapan api, terutama untuk penggunaan tentara-tentara Amerika untuk unitnya. Jadi ya sedikit menjadi salah satu referensi buat teman-teman kalau pengen cari unit senapan angin yang modelnya itu agak beda. Total kita untuk LDT pernah meredikan 2 unit, dan ini salah satunya. Yang satu adalah di LDT klasik monel untuk bagian dari tabungnya. Tapi untuk unit ini kita nggak pakai monel untuk bagian dari tabungnya. Kita untuk ready-nya ini di unit dengan tabung duralium. Oke ya. Ini kalau bagian dari laras ukurannya sama, pakai ukuran laras standar di laras panjang 60 cm. Pakai OD di OD 13 untuk unitnya. Untuk alur tetap sama, dipakai alur di alur 12. Jadi untuk penggunaan masih cocok, masih cenderung ke penggunaan unit mimis dengan model dom untuk unit ini. Jangkauan untuk penggunaan big game sudah cocok, karena untuk bagian dari setelan power dia termasuk setelan power dengan model drat perputaran yang panjang untuk unit ini. Buat teman-teman yang pengen lihat untuk bagian dari power, ini tak tampilkan dulu ya untuk bagian dari FPS-nya. Nah, seperti ini teman-teman buat krononya. Nanti buat bagian dari angkanya tak taruh di sini ya, yang buat rekaman layar di HP. Tuh, malah dia singkangnya lah. Bentar, sini ya. Mari kita mulai. Ini HP sudah terekam untuk bagian dari layarnya. Sekarang kita coba untuk tesnya. Ini saya pakai mimis dari Tiger 12 grain untuk penggunaannya. Angin posisi di 2500 PSI. Lihatkan dulu buat anginnya ya, biar lebih enak juga. Nah, 2500 ya. 2500 PSI. Oke. Bismillah, kita coba. Saya pakai setelan power gede untuk penggunaan biar lebih mantap lagi. 959 kedua 944. Posisi dia turun karena posisi dari angin yang ada di tabung juga menurun. 2 kali tembakan sisa di 2350 PSI.
Kita coba lagi. Habis ini bakal saya tes untuk bagian dari akurasinya ya. 3 965. Oke. 916.5. Bener apa enggak itu penyebutan pelafalannya? Bahasa Inggris soalnya dulu nilai cuma 7 teman-teman. Nggak tinggi-tinggi amat. Oke. Kelima. 974. Oh, keempat tadi. 974. Nah ya. Posisi angin ini di 2100. Dan kita coba yang terakhir. Habis ini kita coba tes untuk akurasinya ya. Penasaran saya soal. Oke. Tembakan kelima 931. Oke. Ini untuk hasilnya seperti itu tadi. Nah, ini buat hasil rekamannya. Sama ya. Oke, sekarang tak matiin dulu untuk bagian dari perekaman layar yang ada di HP. Masih ngerekam teman-teman. Ini teman-teman saya juga lagi WA ini. Oke, stop. Nah, oke. Seperti itu tadi buat perekamannya. Sekarang kita coba review ya untuk bagian dari jumlah hasil yang ditawarkan dari unit ini. Dari tes FPS-nya tadi. Kita taruh di bagian sini dulu. Loh. Di sini ya. Ini tembakan kelima tadi. Coba kita review untuk bagian dari hasilnya. Naik. Dikunci juga agak susah ini soalnya buat tripodnya loh. Turun terus kan. 933 di tembakan kelima. Kita review. Tembakan keempat 974. Tembakan ketiga 965. Tembakan kedua di 944. Tuh. Naik ya gimana berarti ya. Oke, seperti ini teman-teman ya buat hasilnya ya. Buat dari tes FPS-nya. Ini buat unitnya lagi ada di belakang sana. Nah, ini buat unitnya teman-teman. Oke ya. Nah, oke, sesuai. Sekarang kita coba tes untuk bagian dari akurasinya. Nanti saya setting dulu untuk bagian dari telenya sehingga untuk penggunaan biar lebih mudah lagi. Oke teman-teman, itu tadi buat FPS ya. Ada bantuan dari HP ini juga. Jadi untuk bagian dari tampilan biar lebih enak juga nantinya. Oke, seperti itu tadi. Untuk rata-ratanya dia hampir di rata-rata 950-an ya. Ini masih belum mentok tadi sebenarnya untuk bagian dari FPS. Terutama untuk bagian dari setelan powernya. Karena saya juga lebih menghati-hati ke bagian tembok yang baru saja kita perbaiki. Daripada nanti jebol saya lagi yang repot. Nanti buat pengiriman juga tersendat lagi. Oke. Unitnya seperti itu tadi buat FPS rata-rata kalau kita jumlah habis itu kita bagi dengan jumlah tembakannya kurang lebih dia di rata-rata 950-an untuk FPS-nya. Masuk oke, masuk gede dengan setelan power yang belum mentok, belum sekeras yang kita bayangkan untuk bagian dari setelan powernya. Oke. Terjawab sudah penasaran saya yang sebelumnya di tahun sebelumnya untuk unit ini, terutama untuk dari FPS. Karena tahun lalu kita cuma review unit ini di bagian spesifikasi saja, nggak sampai ke akurasi. Untuk akurasinya saya bakal tampilkan juga di video kali ini, tapi sabar dulu ya, nanti ada partnya tersendiri. Oke, dari laras sudah saya jelaskan, dia pakai OD13, bahannya seamless, terus alurnya di alur 12 serta di OD13, panjangnya di 60 cm. Untuk penggunaan big game masuk oke ya itu tadi ya untuk big game ya. Sebenarnya bisa tembus 1000 untuk unitnya. Cuma itu nanti buat power lebih dirapetin lagi, dan untuk bagian dari mimisnya bisa kita sesuaikan juga untuk penggunaannya. Kalau kita kalkulasikan untuk bagian dari FPS dan untuk bagian dari larasnya kurang lebih untuk optimalnya dia di 30-40 meter untuk penggunaannya. Kalkulasi masih prediksi ya. Jadi belum pengenaan terbaik sesuai di lapangannya. Kalau prediksi saya ini dia sampai 40-an terbaik untuk pengenaan terbaiknya. Oke. Untuk penyimpanannya bisa teman-teman cek sendiri ya tadi ya untuk di video FPS. Tadi kelihatan banget untuk pengurangannya. Jadi untuk penyimpanan unit ini tidak seperti tabung-tabung gede pada umumnya. Unit ini memang model tabungnya itu model bocap. Ya, modelnya saja, tapi untuk bagian dari penyimpanannya dia setara dengan OD38. Sebenarnya untuk tabung dari unit ini pun juga mengadopsi ukuran OD38. Cuma
ya ukuran tabungnya itu agak gede dikit. Jadi untuk ukuran di visual mata kita itu dia kayak penggunaan di bocap, tapi sebenarnya bukan untuk unit ini. Pakai OD38 dan penyimpanannya karena di OD38 bisa kita prediksi sendiri. Kalau kita bandingin dengan unit yang modelnya seperti ini, kurang lebih sama untuk bagian dari penyimpanan tabungnya. Jumlah tembakan sama kurang lebih. Soalnya untuk unit-unit yang seperti ini di bagian FPS itu juga sama. Ini nggak ada perbedaan sebenarnya antara OD38 dengan model yang seperti ini. Jadi untuk penggunaan dia sama untuk penggunaannya ya. Bisa teman-teman andalkan untuk penggunaan big game dan untuk penggunaan jarak medium masih oke untuk unitnya. Oke. Tetapi untuk bagian dari laras dia kurang lebih penggunaan di 30 sampai 40 meteran. Penggunaan terbaiknya. Saran saya, nanti kalau teman-teman mendapatkan sebuah hasil yang lebih tinggi lagi, ya alhamdulillah syukur. Berarti untuk bagian dari unitnya bisa diuji lebih tinggi lagi. Oke. Ini untuk unitnya itu dia dilengkapi untuk bagian dari segitiga kecil seperti ini. Ya, segitiga kecil ini lebih difungsikan sebagai tempat membantu kita sih, sebagai alat bantu kita, terutama untuk melakukan zero. Ya, untuk melakukan zero unit ini sangat membantu sekali untuk bagian kecil segitiga ini ya. Dia sangat membantu sekali. Nanti teman-teman bisa geser ke depan sini, stuck. Habis itu pas waktu kita mau zero, nanti bisa teman-teman paskan, posisikan untuk ujungnya sesuai dengan arah kertas yang kita inginkan. Kalau posisi kertas zero kita itu full banyak tembakan, nanti bisa teman-teman atur kayak gitu. Dan untuk penggunaannya dia punya fungsi tersendiri, bukan cuma hiasan. Oke ya. Lebih ke fungsi sebagai visir depan sih, cuma karena visir belakang ini nggak ada ya kita pakai teleskop tetap. Cuma hiasan yang punya manfaat tersendiri untuk unit ini ya. Oke, ini untuk bagian dari pengisian. Dia itu posisi cooler bukan berada di dalam chambernya, bukan berada di posisi badan chambernya, tapi posisinya itu ada di sebelah sini. Ini untuk bagian dari mano ya. Ini manometernya kayak gini, dan untuk bagian dari couplernya dia itu kayak gini. Posisinya ada di ujung tabung, penutup tabung belakang untuk bagian dari posisinya ya. Oke, sangat membantu sekali. Ini sebagai salah satu tanda untuk unitnya itu bahwa benar-benar senapan angin. Karena unit dengan model dalam tabung seperti ini, laras dalam tabung atau LDT, itu sering banget disalah artikan, terutama di mata orang yang belum tahu untuk unitnya itu seperti unit senapan api. Ya memang, soalnya untuk bagian dari posisi penyimpanan angin di dalam tabungnya itu kan juga nggak terlalu kelihatan. Dia lebih seperti tabung apa ya jenisnya, kamuflase apa ya, yang dia itu buat modelnya itu nggak terlalu nampak untuk bagian dari tabungnya. Oke, ini untuk bagian di apa ya, nah ini chambernya, ini dia itu chambernya sudah full CNC, jadi untuk pengerjaan sudah bagus banget, permainan lancar. Untuk permainannya itu pastinya juga lebih memudahkan penggunanya. Oh ya, untuk bagian dari akurasi saya tampilkan ya di posisi menit ini. Oke teman-teman, sekarang kita coba tes untuk unitnya ya. Ini untuk bagian grip depannya saya lepas, sengaja saya lepas soalnya susah. Untuk bagian nanti mau ngunci di ragumnya agak susah. Tekan di mau, ya ampun. Nanti aja lah ya, kita urus nanti aja ya. Ini buat catakannya udah hilang. Nah, kok catakan nih bagian dari grip depan sudah hilang, jadi kita coba cek dulu untuk bagian dari akurasinya. Nggak hilang sih sebenarnya, cuma tadi saya taruh entah di mana ya. Masih ada di sini soalnya. Oke, di sini teman-teman untuk bagian dari targetnya. Bentar. Sudah saya coba grouping juga tadi. Pakai mimis sama 12 grain kayak pas waktu kita tes di FPS. Oke, masih terlalu kencang bro, masih terlalu kencang, maaf. Masih terlalu kencang untuk bagian dari powernya. Oke, ini buat setelan powernya enak teman-teman. Jadi kalau kita mau ngendorin juga gampang. Oke, kita masukkan lagi, ngaruh nggak? Coba di sini. Nggak ngaruh sama sekali ternyata. Jadi saya mulai di angin 2500 kurang lebih. Udah berapa ini soalnya? Bener nggak sih? Coba ya. Ini angin 2000. Posisi saya kendorin dulu untuk bagian dari setelan powernya.
mundur sih harusnya. Yuk kita lanjut. Oke, ini kayaknya kita temui sekalian por sedangnya. Tadi saya buat ngencengin juga lama soalnya teman-teman. Oke. Oke, gak mau jatuh kan? Coba lagi di sini. Nah, dia mau menjatuhkan kawannya yang satunya. Harusnya ini mau jatuh sih, harusnya ya. Coba dari sebelah sini dulu. Nah, adalah oke. Dua lagi. Udah banyak soalnya, lumayan banyak. Angin di piro iki? 1700. Ya, 17. Stabil sih. Oke, satu lagi ya. Lumayan juga ya. Ya dari modelnya juga dari LDT sih. Harus dalam tabung memang pengaruh dari dulu seperti itu. Oke, aman. Seperti tadi buat tesnya ya. Kita main satu lagi. Yuk orang. Bagus. Ya kayak gitu tadi ya buat bagian dari tes di FPE akurasinya. Ini buat unitnya tak lepas, tak matiin dulu. Nah nggak ada kan buat di depannya ini, sengaja saya lepas. Tadi gimana ya tadi ya? Kayaknya baru habis. Oh ini. Nah ini buat di depannya ya. Jadi nanti bisa teman-teman lepas, bisa teman-teman pasang sesuai dengan kebutuhan. Ini soalnya grip depannya terlalu panjang kalau menurut saya, panjang banget. Soalnya kan biasanya rata-rata itu panjangnya sampai segini aja kan. Nah, yang ini nggak ada, biasanya segitu. Jadi untuk bagian dari pemakaian di ragung untuk unit-unit yang seperti ini itu dia masih oke. Kalau sekalipun tanpa lepas untuk bagian dari gripnya. Ini karena terlalu panjang tadi, menurut ini saya lepas akhirnya. Oke, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya di bagian spesifikasi yang belum selesai tadi. Oke, itu tadi buat akurasinya main oke. Saya tadi pakai Mimis 12 grain dan untuk bagian dari ya setelan power pakai setelan power sedang untuk unitnya. Jadi untuk penggunaan masuk oke. Dan untuk bagian dari grip seperti teman-teman lihat sendiri ya. Tadi saya lepas untuk bagian dari grip depannya sini. Jadi sebagai pertanda bahwa gripnya ini bisa dilepas. Jadi untuk packing mungkin untuk packing dan penggunaan nanti bisa teman-teman sesuaikan. Kalau packing pastinya kita lepas. Kalau penggunaan pastinya nanti kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuh sebuah grip tambahan sehingga untuk cengkraman kita itu biar lebih ekstra lagi, lebih dekat lagi dengan posisi cengkraman kita, ini nanti bisa dipasang. Kalau kayak gitu nanti kalau teman-teman suka dengan pegangan depan yang agak jauh, nanti bisa difungsikan ke yang segitiga kayak gini. Sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau menurut saya lebih enteng kalau yang pakai model grip depan kayak gini. Jadi dia itu lebih memudahkan terutama untuk mengimbangin di bagian beratnya. Karena untuk unit ini kan di bagian tabungnya kan ada di bagian depan kan. Jadi untuk penggunaan pastinya unit ini untuk bagian berat terfokus di bagian depan. Oke. Dibidikan kayak gini lebih enak. Oke. Bentar. Oke, kita lanjut. Tadi ada pergantian mic. Oke ya. Tadi mic-nya baterainya habis, jadi saya ganti. Oke, itu tadi untuk penjelasan dari fungsi grip yang di senapan-senapan model AK. Semi ya, bisa dikatakan semi sih, mendekati ke AK buat modelnya. Tapi untuk unit ini bisa kita katakan juga dengan model AK. Oke, itu tadi untuk bagian dari penjelasan berupa chamber. Chamber tadi belum selesai ya. Oke, ini buat chambernya kayak gini teman-teman. Chambernya full CNC. Untuk bagian dari penggunaan cancelnya dia kelihatan banget ya gede ya untuk bagian dari cancelnya ini. Jadi untuk penggunaan pastinya juga memudahkan kita. Kalau biasanya kita pakai cancel kecil kan agak gimana ya buat penggunaannya ya. Ini kan kalau gede kayak gini kan enak untuk penggunaannya. Jadi ya bisa kita katakan untuk bagian dari cancelnya ini sangat memudahkan terutama untuk penggunanya. Oke, ini ada bagian dua bagian besi ya. Cuma untuk bagian dari penggunaan cancelnya posisinya ada di sini bukan yang di atas. Oke, ini cuma hiasan juga ini yang atas. Oke ya, kita lanjut ya.
Ini jadi untuk bagian dari posisinya dia itu beda dengan unit-unit yang biasanya kita review. Ya, untuk cancel kan biasanya agak jauh biasanya untuk cancel kan dia itu posisinya nggak terlalu jauh ya. Ini buat cancelnya lumayan jauh untuk bagian dari posisinya. Biasanya itu pas di sini, bawahnya sini, tapi ini pas di bawahnya. Ini mungkin untuk menghindari sebuah tabrakan fungsi, terutama di bagian posisi cancel sama set levernya sebelum posisi cancelnya ditentukan. Oke ya. Karena sudah ke cancel, karena sudah ke kokang, kita cancel manual saja tanpa menggunakan cancel kokangnya. Nah, ini untuk bagian dari magazine sudah support pastinya, sudah bisa teman-teman gunakan, teman-teman fungsikan sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kebutuhan kita ketika penggunaannya. Kalau model yang seperti ini lebih enak pakai magazine sih ya, untuk unitnya yang modelnya seperti ini, karena posisi kita waktu bidik ini, terus untuk kalau seumpama ada bagian dari buruan yang kita incar pas di depan mata, kita nanti cuma mainin cancel habis mainin kokang sama ngandelin buat bagian dari magazinnya. Jadi lebih enak kalau modelnya seperti ini, karena untuk bagian dari posisi beban juga lebih teringan, lebih terasa kan, lebih terasa dia itu lebih stabil lagi kalau daripada kita bandingin kalau pakai yang seperti ini. Ya tergantung orangnya juga sih sebenarnya. Oke ya, ini untuk unitnya. Untuk bagian dari safety, dia safety-nya kecil kayak gini. Nanti kasih gambarnya saja ya, atau videonya kecil dikit. Ini bagian dari safety-nya itu posisinya ada di sini. Dan untuk bagian dari picu, perlu teman-teman garis bawahi, untuk unit ini tuh bukan picu mat. Ya, bukan picu mat untuk unit ini. Jadi untuk penggunaan picu, dia masih pakai picu standar, cuma modelnya kayak mat untuk picunya. Untuk pengaturan matnya nggak bisa untuk unit ini. Ini bukan picu mat soalnya, itu standar dengan model mat. Saya jabarkan sekalian, saya kasih tahu sekalian. Jadi untuk penggunaan, kalau seumpama teman-teman order terus sadar, waduh, picunya nggak bisa diatur soalnya nggak ada baut matnya. Memang iya, untuk unitnya memang nggak ada baut matnya. Jadi untuk penggunaan, ya pakai bawaan pabrik untuk bagian dari penggunaan picunya, ukuran standarnya. Tapi untuk bagian dari ukuran naik turunnya picu ini nanti teman-teman bisa setting. Ya, untuk ukuran naik turunnya ya. Soalnya ini untuk bagian dari drat penguncinya itu masih tinggi. Ini ya, di bawah sini itu dia ada drat penguncinya buat naikin di bagian picunya ini. Dia itu termasuk tinggi untuk bagian dari modelnya. Dan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau ininya kurang naik, untuk bulan sabit picunya ini ya. Model bulan sabit di picunya ini nanti teman-teman bisa setting sesuai dengan keperluan. Oke. Setelan power di sini seperti ini buat setelan powernya. Ini ada tandanya juga. Kalau kita putar ke bawah, dia itu kalau di tandanya itu masuk ke ngebesarin power. Untuk menambah power kita putar ke bawah. Kalau mengurangi power diputar ke atas untuk unitnya. Setelan powernya, roda perputarannya ya. Jadi bisa kita setting untuk powernya. Kalau teman-teman nanti menurut teman-teman perlu atau memerlukan unit dengan power gede ketika mendapatkan buruan di depan mata sesuai dengan ukurannya pastinya ya, terus setelan powernya pastinya nanti bisa teman-teman setting sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan itu tadi untuk setelan powernya dia tuh nggak terlalu kelihatan, jadi saya untuk nyeting powernya ya pas waktu di video SPS tadi teman-teman juga bisa cek sendiri ya, agak bingung ini powernya itu sudah besaran udah gede apa belum, udah nambah gede apa nambah kecil. Oke ya, seperti itu tadi. Dan untuk bagian dari popornya ini yang bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman kalau butuh unit dengan model yang benar-benar AK, dia nambah untuk bagian dari model AK-nya. Untuk bagian dari popor dia bisa dilipat kayak gini. Gak ngeri juga kalau berdiriin. Bisa kita sesuaikan untuk posisinya. Pertama kalau masuk di tas nanti bisa kita tekuk seperti ini. Terus untuk bagian dari dalamnya tas itu nanti bisa ditambahin aksesoris lainnya. Untuk unit ini dia itu bagian dari popor belakangnya itu nggak bisa maju mundur, dia cuma model popor lipat tapi nggak bisa maju mundur. Jadi buat teman-teman yang suka ngatur untuk bagian dari posisi dorongan ke belakangnya, untuk posisi panjangnya, untuk bagian dari sininya ini nanti ya belum bisa. Ini untuk unitnya itu masih pakai model lipat saja, nggak ada untuk bagian dari tambahan di penggunaan maju mundurnya. Tapi ini nanti teman-teman juga bisa ganti sendiri. Ini ada baut L-nya, baut L kecil di sini dan juga di sini. Oh, ini ada baut untuk bagian dari drat masuk pendorongan powernya di sini, bagian sini.
Nah, ini ada sambungan, ada model lubang-lubang kecil. Ini ada posisi dari dratnya. Nanti teman-teman bisa cek juga di sini. Kalau teman-teman ngebesarin ya sedikit ngafalin untuk bagian dari posisinya untuk dratnya. Kalau ada salah satu tanda yang bisa jadi salah satu acuan buat teman-teman, nanti bisa difungsikan juga untuk ngecek powernya itu sudah terkurang atau nambah gede. Oke ya, misalnya untuk bagian dari kopernya cuma lipat saja. Nah, dan lipatannya masih manual, belum pakai yang model-model tombol. Oke. Kebalik. Untuk unitnya harganya itu kayak yang ada di layar ya, berapa ya? 6 atau berapa ya kemarin ini? Untuk harganya itu di 5850. Ya, 5.850.000 untuk unitnya. Ini ada sebuah gimana ya, promo juga. Untuk ongkirnya nanti juga ada potongan ongkir 300.000. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya atau tempat daerahnya itu kena ongkir yang di atas 300.000, misal di 315.000 sampai 400, itu nanti sudah dapat potongan ongkir 300.000 untuk unit ini. Dan untuk bagian dari mati bareng aja. Untuk bagian dari kelengkapannya itu nanti sudah ada ya kelengkapan pada umumnya. Ini nanti teman-teman bisa pilih antara potongan ongkir, kalau nggak gitu di teleskop untuk penggunaan unitnya nanti. Jadi teleskopnya itu yang ukuran kecil 3940 itu ya, yang model kecil ukuran standar tuh bagian dari teleskopnya. Jadi untuk penggunaan bisa teman-teman fungsikan kalau teman-teman belum punya teleskop untuk penggunaan di unit-unit PCB seperti ini. Ada dua opsi. Dari harga 5.850.000 itu tadi, teman-teman ada dua opsi bonus. Bisa pakai bonus yang pertama di potongan ongkir 300.000 itu. Jadi buat teman-teman yang biasanya untuk pengiriman di Sulawesi, Kediri Sulawesi itu biasanya untuk penggunaan ongkir rata-rata di 300 ke atas biasanya. Kalau gitu di daerah Maluku biasanya juga seperti itu. Kalau Maluku malah lebih murah kadang-kadang. Jadi untuk penggunaan seumpama teman-teman dapat ongkir yang di atas 300.000 itu nanti bisa ambil opsi yang itu. Atau mungkin kalau teman-teman di sekitaran area Jawa sini, jadi nanti teman-teman bisa fungsikan ke bagian teleskop saja. Soalnya kalau di area Jawa Bali itu biasanya untuk bagian ongkir itu nggak terlalu mahal. Kalau teleskop nanti bisa teman-teman gunakan. Jadi hitungannya nanti dapat unit sama teleskop kalau daerah Jawa Bali. Sumatera juga kadang-kadang juga murah sih untuk bagian dari ongkirnya. Tergantung kebutuhan teman-teman, tergantung dengan keinginan teman-teman, bisa menyesuaikan terutama terhadap bonus yang kita tawarkan. Oke ya, segini saja untuk videonya, dan untuk unitnya cuma ini, jadi cepet-cepetan. Nanti teman-teman untuk memastikan unitnya itu masih ada apa enggak, bisa chat ke adminnya ya, soalnya untuk unitnya biasanya kalau cuma satu kayak gini itu jadi rebutan ya, jadi rebutan biasanya, tergantung siapa CS yang cepat untuk menanggapin, dan tergantung siapa yang chat dalam waktu cepat untuk menanyakan unitnya. Oke, segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.